Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya yang masih setia dan juga masih bersemangat untuk belajar sejarah Indonesia kali ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk masih bisa bernapas di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah yang dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa untuk berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani wa bil mu'minin ikhwana. Oke, pertemuan sebelumnya Bapak telah menyampaikan secara singkat mengenai beberapa hal tentang kolonialisme ataupun era pemerintahan Napoleon, atau disebut nanti ada Dayandalas ya, atau kerja paksa. Dan ada beberapa istilah ketika Belanda dikuasai Prancis. Nah, sekarang kita menginjak kepada masa kekuasaan kerajaan Belanda 1816-1942. Oke. Nanti setelah konvensi London ya. Setelah konvensi London, intinya setelah Raffles ya. Raffles itu terkenal dengan sistem sewa tanah dan juga yang menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Nah, nanti akan ada NEI, Netherlands East Indies. NEI itu 1816-1930 nya. Itu sistem tanam paksa nanti. Nah, awalnya ya, konvensi London. Konvensi London ini 1814 terjadinya mengembalikan hak Belanda atas koloninya, termasuk Nusantara. Pemerintah Belanda mempunyai krisis keuangan yang cukup parah akibat melawan Prancis dan hutang-hutang VOC. Jadi intinya waktu itu Belanda berhasil merebut kembali kekuasaannya dari tangan Inggris dengan adanya konvensi London 1814. Oke. Karena awalnya Belanda itu dikuasai Prancis, namun setelah itu nanti akan menang kembali dan dia akan melaksanakan konvensi London di Nusantara ini. Nah, isi konvensi London ini apa? Konvensi London terjadi tahun 1814 ya. Maka salah satu isinya selalu kekuasaan di Nusantara dari Inggris itu dikembalikan lagi ya kepada Belanda. Dan secara resmi seluruh wilayahnya itu dikembalikan 1816. Nah, kecuali Bengkulu. Nanti juga Bengkulu akan dikuasai oleh Belanda. Dan nanti daerah yang terakhir dikuasai oleh Belanda yaitu Aceh itu ya. Nah, maka atas dasar ini Belanda itu memang setelah VOC bangkrut dan juga melawan daerah, termasuk Belanda itu melawan Belgia waktu itu. Dan Belgia pun lepas dari Belanda. Dan waktu itu karena krisis keuangan di Belanda, maka Belanda mengirimkan Gubernur Jenderal Van der Kavelen. Nah, ini mengirimkan Van der Kavelen sebagai Gubernur Jenderal waktu itu. Dia atas dasar itu latar belakangnya. Maka tugas utama Van der Kavelen yaitu mengeksploitasi Nusantara untuk keuntungan Belanda dan untuk mengisi kas kekosongan keuangan dan krisis Belanda itu waktu itu. Untuk menutupi kas negara yang kosong dan untuk beberapa hal, maka Van der Kavelen bertugas mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan alam di Nusantara ini. Nah, itu betapa kejamnya Belanda waktu itu ya. Dan betapa ngerinya ketika dieksploitasi dan bagaimanapun
warga negara Indonesia menjadi Nusantara ini, warga negara Nusantara menjadi menderita gara-gara dieksploitasi tersebut. Jadi selain Kevlar dikirim juga Gisignes. Nah, di Signes juga dikirim 1226 1230 nya. Namun kedatangan mereka nanti akan dilawan tuh, ada peperangannya. Nah, kalian sedang nanti akan dibahas tuh peperangan di materi lebih lanjut sejarah Indonesia ya. Ada perang Saparua 1817. Sultan Palembang, perang Diponegoro, Ulang Padi dan perang Bone. Ya. Jangan lupa dicatatnya. Untuk absensi ada di Google Classroom. Nah, maka setelah itu nanti akan ada nih atas usulan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Jadi untuk menyelamatkan krisis keuangan Belanda akibat peperangannya, maka diadakanlah sistem tanam paksa atas usulan Van den Bosch ini. Untuk mengasuh sistem sewa tanah Inggris dan menerapkan kultur sel-sel atau tanam paksa. Maka tujuannya tanam paksa itu masyarakat dipaksa untuk menanam ekspor atau menanam tanaman ekspor yang laku di Eropa. Contohnya apa? Contohnya padi, nila, teh, kapas, cengkeh, tembakau, kayu manis, tebu, ya itu nanti akan dijual kepada Belanda gitu. Dan misalnya dijualnya dengan harga yang mahal, tapi Belanda membeli dengan harga yang murah gitu. Kebijakan ini sejak Jenderal POC Hendrik Zwaarder-Kroon memang sudah ada sih, namun lebih parah di era Van den Bosch, dan dirintis di Prianger Stelsel atau tanam kopi di Priangan, disebutlah Prianger Stelsel. Ini rintisannya sebelum nanti ke kultur Stelsel tanam paksa itu sendiri. Bagaimanakah sistem tanam paksa itu berjalan? Nah, ini kebijakan kultur Stelsel. Ini kebijakan kultur Stelsel yang pertama mewajibkan kepada setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, 1/5 atau 20% setiap tanah yang ada di masyarakat itu untuk ditanami tanaman ekspor. Contohnya nila, tebu, kopi. Nah, rakyat waktu itu tidak punya tanah. Ya, rakyat yang tidak punya tanah pekerja tetap harus bekerja. Jadi rakyat yang tidak punya tanah, bukan petani, tetap bekerja gitu di lahan yang dikuasai oleh Belanda. Jam kerja tidak boleh melebihi jam kerja yang lain. Namun prakteknya nanti tidak seperti itu. Tanamannya tersebut bebas pajak. Jika melebihi produksi maka dikembalikan dengan bebas pajak. Namun hal ini hanya sebatas kebijakan, namun nanti dilanggar tuh oleh Belanda ya. Gagal panen akan tanggung jawab pemerintah. Petani diawasi oleh kaum feodal atau lurah atau pribumi. Nah, ketika diawasi ini, nanti kaum pribumi akan mendapatkan persenan. Maka disebutlah dengan kultur prosentan ini, jika untung itu. Ya. Nah, penduduk yang bukan petani wajib bekerja di kebun sembunyi selama 1/5 tahun. Gitu. Nah, ini buat begitu luasnya kebijakan itu untuk mengeksploitasi kekayaan Nusantara waktu itu Belanda ya. Rakyat semakin menderita waktu itu. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai kebijakan tanam paksa. Insya Allah dilanjutkan minggu depannya. Hadnallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.